Hari ini gue akan cerita pengalaman gue pribadi setelah investasi di equity crowdfunding Santara selama kurang lebih 6 bulan karena gue investasi itu dimulai Juni 2021. Dan bagaimana pengalamannya? Silahkan nonton sampai akhir. Buat lo yang belum tahu apa tuh equity crowdfunding, kalian silahkan nonton dulu video di sebelah sini, gue udah pernah jelasin. Dan kalau kalian pengen tahu juga review jujur gue terhadap 3 equity crowdfunding lainnya, seperti LendX, seperti BShare, seperti juga Crowdana, gue udah pernah nge-review di sebelah sini. Dan fokus kita hari ini akan nge-review equity crowdfunding Santara. Gue sendiri udah tahu Santara dari sekitar 3 tahun yang lalu, tahun 2019. Tapi sayangnya di tahun yang sama, gue udah terlanjur investasi di platform LendX. Jadi karena duit gue nggak banyak, gue nggak investasi di Santara. Padahal sebenarnya pada tahun 2019, Santara itu lebih terkenal daripada LendX. Karena Santara waktu itu adalah salah satu platform equity crowdfunding yang sudah mendapatkan izin daripada OJK. Sedangkan platform equity crowdfunding yang lain itu belum punya license daripada OJK. Ditambah lagi, founder dari Santara ini adalah Bosman Mardigu, yang mungkin kita udah nggak asing lagi di sosial media. Kalian mungkin bisa search juga di Instagram maupun di YouTube. Dia sering muncul di sosial media. Jadi tahun 2019, di mana platform lain itu belum punya license dari OJK, Santara udah punya, jadi Santara ngeluarin project banyak banget, ditambah founder yang terkenal. Nah, tapi ini menjadi sebuah penyakit yang mungkin akhirnya yang tahun 2021 itu meledak akhirnya. Dan kita sebentar lagi akan bahas tentang sebuah postingan yang diposting oleh Santara di Instagram mereka. Dan nanti gue akan komen, karena gue sebagai investor atau sebagai user Santara, gue akan memberikan sudut pandang pribadi gue. Postingan ini gue ambil dari IG-nya Santara Co. ID ya. Ini adalah official daripada Instagramnya mereka, dengan bisa lihat sendiri di sini. Tanggal 14 Desember 2021 itu adalah surat terbuka Santara mohon maaf. Mohon maaf tentang apa? Ya, terima kasih kepada seluruh investor atau seluruh user yang sudah bergabung di Santara, dan mohon maaf sedalam-dalamnya atas ketidaknyamanan dalam 6 bulan terakhir ini yang menyebabkan beberapa miskomunikasi antara manajemen Santara, penerbit, dan investor urun dana. Di sini gue mungkin harus sedikit menambahkan bumbu, atau mungkin dari sudut pandang gue atau investor yang lainnya di Santara, di mana sebenarnya bukan miskomunikasi. Kalau kata-kata dipakai dari Santara itu adalah miskomunikasi, tapi menurut gue adalah tidak ada komunikasi. Ya, kenapa? Gue akan berikan beberapa chat atau postingan komen yang ada di IG daripada investor ke Santara. Oke, kita lihat salah satu postingan atau komen dari salah satu netizen di IG feed-nya Santara, dari Bro Frakhani ya. Wah kakak, komen gue dihapus sama admin. Abis itu di bawah dia nanya, emang komen apa kamu om? Dijawab lagi, kritik buat Santara. Katanya pasar sekunder mau dibuka pertengahan bulan Oktober ini, tapi sampai sekarang belum dibuka juga tuh pasar sekunder. Nah, gue jelaskan sedikit kenapa orang ini kesel. BTW, gue nggak kenal sama orang ini sama sekali, dan ini menurut gue itu juga menyampaikan isi hati para investor, mungkin sebagian besar investor di Santara. Jadi, biasanya kalau kita udah investasi di sebuah perusahaan, tentu kita ingin minta update, uang kita diapakan. Apakah dibuat usaha, diinvestasi apa, dibeli mesin apa, ya. Nah, tapi masalahnya itu tidak ada informasi yang kita dapatkan dari penerbit, ya, tentang laporan keuangannya, tentang laporan laba rugi, neraca, ataupun arus kasnya. Dan bisnisnya sekarang bagaimana perkembangannya, itu tidak ada. Nah, mungkin kalian bisa bandingin dengan platform tetangga yang sudah pernah saya bikin reviewnya di sana. Ya, yang sangat terbuka sekali, bahkan kalian nggak invest aja, itu bisa ngelihat keterbukaan informasinya. Sedangkan ini, perusahaan di mana kita invest, kita nggak dapat informasinya. Jadi,
Ya nggak heran para investor kesel. Kesel otomatis bingung mau nyari ke siapa. Nyari ke penerbit mungkin nggak direspon, akhirnya ya udah nyarinya ke IG-nya Santara. Masalahnya kita tanya ke admin di IG juga nggak dijawab. Akhirnya mungkin kesabaran kita sudah mulai habis dan mungkin mulai mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak enak, nggak sabar gitu ya. Nah mungkin kata-kata seperti itu juga di-delete sama adminnya Santara. Nah karena tidak ada komunikasi antara kita dengan Santara maupun juga dengan penerbit. BTW di postingan berikutnya salah satu komen dari Jack Sparrow Mode Ultimate, dia juga ngomong, kami tidak peduli lagi dengan dividen. Selesaikan KYC dan segera buka pasar sekunder. Jangan halang-halangi investor untuk out. Nah, jadi ada dua postingan sudah berhubungan dengan pasar sekunder. Habis ini gue akan jelaskan apa sih pasar sekunder. Salah satu hal yang terpenting sebelum kalian investasi di equity crowdfunding manapun. Yang kalian harus tahu adalah semua platform apapun, namanya equity crowdfunding itu kita invest di sebuah perusahaan. Ya, invest. Artinya modal kita dipakai untuk mereka gunakan untuk usaha mereka. Beli aset, beli mesin, ya sewa ruko, dan lain-lain. Jadi, bukan pinjam. Kalau pinjam itu harus ada balikannya ya, harus dibalik gitu. Tapi kita investasi. Jadi, uang kita tuh dipakai untuk sebuah usaha. Nah, pertanyaannya, kalau di equity crowdfunding itu tidak liquid. Beda dengan perusahaan kita beli saham, ya itu liquid. Artinya kita bisa jual kapanpun, ya. Apalagi perusahaan yang mungkin di LQ45, ya kita bisa jual kapanpun. Tapi di equity crowdfunding itu kita tidak liquid. Di perusahaan company tidak semudah itu untuk kita jual beli kepemilikan saham kita di sebuah perusahaan. Nah, cara untuk kita jual itu ada namanya pasar sekunder. Masalahnya, pasar sekunder baru akan dibuka, peraturan dari OJK itu adalah 6 bulan sekali. Nah, waktu itu harusnya misalkan sebuah jadwal dari Santara katanya bulan Oktober. Tapi sampai bulan Oktober pasar sekunder nggak dibuka-buka. Nah, kenapa menunggu pasar sekunder buka? Kalau pasar sekunder udah dibuka, artinya investor ini bisa menjual saham mereka kepada orang lain. Tentunya harus ada yang mau beli juga. Ya paling tidak saya jual rugi. Misalkan dulu saya beli 1 juta. Ya udah deh saya jual rugi deh, sekarang saya jual 500.000 aja. Atau saya jual rugi deh, sekarang cuma 200.000 aja. Yang penting duit saya balik sebagian daripada nggak jelas. Investasi di perusahaan yang mungkin nggak ada informasinya, nggak ada keterbukaan terhadap investornya. Ya udah, yang penting saya cut loss gitu. Nah ini yang dinantikan oleh investor di Santara. Jadi mudah-mudahan Santara bisa memperbaikinya setelah minta maaf ini ya. Dia udah nggak meluncurkan project baru. Katanya sih sedang memperbaiki sistem dan mungkin komunikasi dengan penerbit. Harapan kita investor yang sudah terlanjur investasi di Santara itu bisa ada titik terang ke depannya. Nah berikutnya ada review gua terhadap project yang gua udah investasi di Santara. Apakah boncos atau mungkin ada harapan sedikit gitu ya. Oke, yang kalian lihat sekarang ini adalah tampilan daripada aplikasi Santara dan langsung aja kita ke lihat portfolio saya ke profil. Lalu di sini kalian bisa lihat sebelah kanan namanya portfolio ya. Total aset saya 2 juta. Jadi saya pernah investasi 2 juta di Santara. Tepatnya itu adalah di SPBU Shell yang ada di Cirebon kalau nggak salah. Ya, dan ini saya investasi pada tanggal 22 Juni 2021. Jadi sekarang saya bikin video ini adalah review jujur saya sebagai investor, bukan mengada-ngada orang yang nggak berinvestasi di Sahara dan ngomongin jelek tentang Sahara, bukan ya. Jadi kita lihat dulu detailnya seperti apa. Nah, saya punya 2000 lembar di saham, namanya itu kode sahamnya ACJR ya, dan kita bisa lihat di bagian bawah itu dia punya salesnya, penjualannya berapa. Di bulan Juli itu 743 juta dan sempat naik banyak di Oktober 2021 di 1,2 miliar. Dan kita bisa lihat ya di atasnya yang warna biru itu adalah laba bersihnya di 20,3 juta dan di Oktober itu naik menjadi 61,2 juta. Yang seherannya adalah di November itu salesnya turun menjadi 913 juta, tapi pendapatannya atau net income-nya itu laba bersihnya naik menjadi 83,8 juta. Harusnya kalau omsetnya turun,
labanya juga turun ya. Tapi di sini omsetnya turun, labanya naik. Ya, lebih detailnya mungkin lebih enak kita kalau lihat ke laporan laba rugi. Oke, saya akan buka laporan laba rugi per November 2021 supaya kalian bisa enak lihatnya ya. Oke, ini adalah laporan laba rugi untuk SPBU Shell yang saya ambil, yang saya invest ini, dan kita bisa lihat ya di laporan ini hanya ada laporan laba rugi dan tidak ada laporan neraca. Ini udah habis nih sampai bawah ya. Tidak ada laporan neraca dan arus kas. Nah, jadi kalau seorang investor itu butuh melihat 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, perusahaan ini untung atau tidak. Kedua adalah laporan neraca. Ya, artinya uang kita sekarang ada berapa? Ya, perusahaan ini masih ada berapa uang? Ada hutang nggak? Ada piutang nggak? Itu tidak akan terlihat di laporan laba rugi. Habis itu kita harus melihat arus kas, ya. Apakah uang operasional itu positif, ya? Cash from operation itu positif. Itu juga tidak dilampirkan di laporan laba rugi SPBU Shell ini. Menurut saya, sekelas SPBU yang investasi berapa miliar, harusnya bisa melampirkan laporan keuangan yang terbuka, yang jelas gitu. Tidak hanya melampirkan laporan laba rugi saja. Ya, laporan laba rugi saya pernah bikin video di sebelah sini ya, itu harusnya tukang bakso juga bisa bikin gitu. Cuman kalau neraca arus kas nggak mungkin, harusnya nggak orang biasa bisa bikin gitu. Mungkin tukang bakso nggak bisa bikin. Ya mungkin kalau kalian pengusaha yang pengen naik level harus bisa baca laporan keuangan, bikin laporan keuangan. Nah, saya pernah posting video di sana, kalian harus belajar bagaimana membaca laporan keuangan. Di sini kita bisa lihat ya, keterbukaannya, informasinya kurang begitu bagus menurut saya, kurang begitu lengkap. Jadi kita nggak tahu sekarang sisa uang di perusahaan ini ada berapa, cashnya ada berapa gitu ya. Jadi baik lagi, saya sedikit kecewa dengan informasi atau laporan keuangan yang dilampirkan tapi tidak terlalu detail. Nah, kalian bisa sendiri nonton video saya tentang LandX maupun tentang Crowdana, terutama nih Crowdana ya. Di situ saya pernah bikin video kalau kita bisa lihat laporan laba rugi secara terbuka. Perusahaan yang bahkan bukan kalian invest di situ. Kalian bisa lihat arus kasnya seperti apa, kalian bisa lihat neraca seperti apa, keuangannya kuat apa enggak, itu bisa kelihatan semua di situ. Kalau lihat laporan laba rugi nggak bisa kelihatan. Nah, jadi BTW, video ini sebenarnya adalah curhatan mungkin kita para investor yang mungkin disampaikan oleh saya. Baik lagi di sini harapan kita yang lalu sudahlah berlalu, tapi harapannya ke depannya Santara sebagai platform bisa menjembatani kita antara penerbit. Jadi kita juga bisa berkomunikasi dengan baik atau mendapatkan informasi yang lebih akurat atau lebih baik lagi. Grup Telegram, ya di situ juga ada direkturnya daripada penerbit, tapi sayangnya grup itu tidak aktif. Banyak sekali investor yang nanya di grup itu, tapi tidak pernah dijawab oleh pengelolanya sebenarnya. Dan juga admin dari Santara juga nggak pernah jawab di grup Telegram tersebut. Menurut saya, kalau memang tujuannya adalah buat komunikasi dua arah, ya silakan aktif. Kalau nggak mau aktif, mendingan grup itu tidak dibikin. Ya, mendingan seperti LandX menurut saya. Udah, cuma satu arah aja. Ya udah, LandX bakal kasih laporan keuangan seperti ini, informasi seperti ini, ya udah, nggak usah ada komunikasi. Daripada dikasih platform buat komunikasi, tapi malah penerbit atau pengelola nggak menjawab. Kalian sebagai platform Santara juga nggak jawab. Jadi akhirnya ya nggak ada komunikasi, investor kecewa gitu. Itu harapan saya, yang berlalu biar berlalu, ke depannya mudah-mudahan bisa lebih baik. Dan sampai hari ini video saya dibikin, memang janjinya sih dividen akan dibagikan 6 bulan ya. Yang kurang lebih ini udah 6 bulan, tapi sampai sekarang saya belum terima dividennya. Saya nggak tahu kapan, mudah-mudahan ya 1-2 bulan ini saya terima dividennya. Kalau sampai saya nggak terima dividennya, mungkin saya akan bikin video lagi, sebutkan brandnya, perusahaannya apa, ya kita harus ada apa adanya ya kan. Saya udah investasi kok nggak terima dividennya, katanya bakal 6 bulan bagikan dividen. Dan kita juga bisa lihat menghasilkan laba, tapi kok dividennya nggak dibagikan kepada kita. Oke, sekian video jujur saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya, hati-hati sebelum berinvestasi, harus tahu resikonya seperti apa. Ya, semua platform crowdfunding atau jenis investasi apapun kalian harus pelajari dulu sebelum investasi. Jangan pakai uang panas, pakailah uang dingin, dan pikirlah baik-baik karena uang yang kalian hasilkan mungkin nggak gampang datangnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa main ke Instagram saya di Yusuf Arifin Yusuf.
atau di Instagram choose.saham. See you at the next video. Bye-bye.